Oke, Taja. 早上好, Taja hao semuanya. Nah, untuk kali ini Lausu akan menerangkan tentang pelafalan dalam bahasa Mandarin. Kalian masih ingat kan kapan hari Lausu sudah bilang kalau dalam bahasa Mandarin ada dua tulisan penting di situ. Yang pertama adalah pinyin dan hanzi. Hanzi itu adalah tulisan bahasa Mandarin, tulisan karakternya. Nah, untuk bisa membacanya, kita harus tahu bagaimana membaca pinyin. Nah, dalam pembacaan pinyin, itu ada teknik khususnya loh. Nah, kalian harus tahu cara pembacaannya. Jadi, usahakan tunjukkan kalian gimana sih pembacaan pinyin yang benar. Gitu. Nah, ketika pembacaan pinyin yang benar, itu akan memunculkan arti yang benar juga. Kalau pembacaan pinyin yang salah, maka artinya juga akan berbeda. Nah, oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 konsonan di sini. Kemudian ada 6 huruf vokal. Oke. Nah, hampir sama bukan? Dalam bahasa Indonesia juga ada huruf P, ada B, ada P, ada M, dan lain sebagainya. Mungkin ini, 3 huruf ini sedikit berbeda di sini. Dan ini, penasaran kan? Oke, kita saksikan slide selanjutnya. Nah, kita lihat. Di barisan kiri kalian, ini adalah huruf yang kalian bilang adalah huruf konsonan. Dan yang ini adalah huruf vokal. Nah, huruf konsonan dalam bahasa Mandarin disebut shengmu. Shengmu. Diingat, huruf konsonan dalam bahasa Mandarin disebut shengmu. Shengmu. Nah, huruf vokal dalam bahasa Mandarin disebut yunmu. 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 Oke. Nah, kita coba satu-satu ya. Kita gabungkan. Nah, jadi kita awali dengan baris yang pertama ini dulu. Ada B, P, M, dan F. Nah, coba kita pasangkan satu-satu dengan huruf vokal yang ada di sini. Ya. Nah, kita coba pasangkan B dengan A. Oke, perhatikan ya. Pa. B dan A. Pa. Pa. Nah, itu. Loh, kok bukan ba ya? Nah, perhatikan sekali lagi. B dan A dibaca pa. Nah,
pa. Jadi jangan berat, lebih ringan B-nya. Pa, seperti kita berkata P. Pa. Oke, paham ya? Jadi B dan A dibaca pa. Kemudian huruf P. P kita pasangkan dengan huruf O. Po. 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 Oke. Yang kedua kita bisa pasangkan dengan AI ini. Pai. Pai. Nah, beda kan? Huruf B akan dibaca dengan P, lebih ringan. P akan dibaca dengan sedikit hembusan nafas. Po, po. Kemudian pai, pai. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita akan baca huruf M. M sama seperti itu, namun kita akan digabungkan dengan salah satu huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalian tahu ini huruf apa? E, kan? Nah, jika bertemu, bukan bertemu, jika dalam bahasa Mandarin, itu akan dibaca dengan me, 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 me. Oke. Terus selanjutnya ada F. Nah, F ini kita coba pasangkan dengan EI. Tadi ini baca E, nah kalau ini dibaca fei, fei, fei. Nah, beda. Ketika huruf E sendirian akan dibaca E. Namun jika huruf E dengan yang lain, dia akan dibaca E. Jadi fei, fei. Oke, semua bisa. Next, ada huruf D. Kita akan pertemukan dengan yang E. Jadi dibaca te. Te. Sama seperti kita menggunakan T, tapi lebih berat. Te. Te. Seperti itu. Jadi bukan dibaca de, tapi ketika huruf D bertemu dengan huruf apapun di sini, sama aja. D-A. Ta. Atau bertemu dengan E jadi te. Bertemu dengan A jadi ta. Jadi bukan dibaca da seperti kita bilang D seperti umumnya, tapi diganti dengan T, ta, seperti itu. Selanjutnya, bisa ya, selanjutnya huruf T bertemu huruf A. Oke, siap? Dia akan sama seperti atasnya nanti, ada nafasnya. Ta, ta. Oke, jadi T dibaca lebih ringan dan diberi nafas. Ta, ta. Nah, yang ini, ne, le. Mudah, bukan? Nah, selanjutnya ada huruf G. Nah, yang ini, tiga ini itu sama. Dia akan diturunkan, lebih ringan dari ketika kita berbicara bahasa Indonesia. Jadi, dibaca ke, dia bukan dibaca ge, tapi akan dibuat lebih ringan, yaitu ke, ge, ke, atau kita akan pasangkan dengan ei, kei, kei. Nah, selanjutnya huruf K. Huruf K diberi nafas, betul sekali, dengan sama seperti atasnya. Contohnya ka, ka, atau dengan ai, kai, kai, seperti itu. Kemudian ada huruf H. H di sini bisa menggunakan H dan EI. Hey, hey. Jadi hampir semua yang atas ini ada 7 kata, 7 inisial ini, dia dibaca lebih ringan dari huruf alfabet yang biasa kita baca. Jadi semuanya lebih ringan. Jangan berat seperti kita bicara bahasa Indonesia. Oke? Coba kalian sendiri ya. B dan A dibaca pa, pa. P dan A dibaca pa,
ha, kemudian ma, fa, betul. Kemudian D dengan te, bukan de lagi ya, tapi te, kemudian T bertemu E, lebih ringan, the, ne, le, G lebih ringan dengan AI coba. Kai, K dengan AI. Lebih ringan. Kai. Oke. Kemudian hai atau hey. Nah, selanjutnya kita akan bertemu dengan huruf J, Q, dan X. Nah, sebelum kita membahas J, Q, dan X, kita akan melihat huruf U dan U dengan titik di atas. Gimana sih bacanya? Nah, U dengan titik di atas itu dibaca I. Jadi ketika kita mau ngomong huruf I, tapi bibirnya seperti U. I, seperti itu. Nah, kalau U ini biasa U, mu, tu, nah itu bisa. Nah, ku, ada semua. Hu, sama. Namun, jika huruf ini bertemu dengan huruf U, baik ada titiknya maupun tidak, bacanya berubah. Dengerin dulu ya. J ini bukan J. Sekali lagi ingat-ingat, di dalam bahasa Mandarin itu bacanya lebih ringan. Jadi, J, U, J. Nah, ketika bertemu U ini, huruf ini, J, Q, X, bertemu dengan U, maka semua akan berubah bacanya seperti U di atas, titik di atas. Jadi ini dibaca G. Kemudian Q. Nah, Q ini biasanya banyak sekali kesalahan yang terjadi. Nah, baca ku lah, apalah, tapi dalam bahasa Mandarin, Q ini dibaca seperti kita berbicara CH, tapi lebih berat. Ci. Oke. Ci. Oke. Kemudian ini tadi Ci. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf X. Nah, ini pasti membingungkan kan? X ini dibaca seperti S. Jadi, si, seperti itu. Oke, kita ulang ya. J, U, G, kemudian Q, U, C, kemudian X, C. Oke. Selanjutnya. Oke, sudah. Nah, oke, kita sudah melewati ini. Ini masih mudah. Nah, yang bawah ini sedikit lebih sulit. Namun, kalau sama Lose pasti semua mudah. Oke, nanti kita tetap review di pertemuan Zoom. Oke? Oke, kita coba bertemu dengan ini. Nah, huruf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang di bawah ini, dia juga bila bertemu huruf I, itu bacanya bukan I. Oke. Jika bertemu I, semua ini Z, H, C, H, S, H, R, A, R, Z, S, C, ini jika bertemu I, dia tidak dibaca I. Seperti kita M bertemu I, mi, atau P bertemu I, P, itu tetap dibaca I. Tapi ketika huruf ini, semu yang ini bertemu dengan yunmu I, dia akan menjadi contoh ZH ya. Nah, jadi bukan I, bukan G, tapi kemudian ada CH. CH di sini bacanya mirip dengan ZH, namun dia lebih ada nafasnya.
dia lebih ada nafasnya, ada anginnya. Ch, ch, ch. Ulang lagi ya. Ch, ch. Oke. Ch, ch. Jadi ada hentakan nafasnya di CH. Kalau ch biasa aja. Ch. Kemudian selanjutnya SH. Sh, sh. Kemudian RI. R. R. Bukan ri ya, tapi R. Oke, kita ulang dari awal. Ch, ch, sh, r. Ch, ch, sh, r. Oke, kalian sendiri. Oke, bisa semua pasti. Nah, yang terakhir, ini lebih mudah lagi. Jadi, ini nggak ada hanya, jadi tapi z, lebih ringan. Ingat, dalam bahasa Mandarin, kita mengucapkan alfabet itu lebih ringan. Coba ya. Z, s, 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 s. Lagi dari atas. Ch, ch, sh, r. Z, s, s. Ch, ch, sh, r. Z, s, s. Oke. Oke. Kita mulai dari atas ya. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, ke, he, ju, qu, xu, zhi, chi, shi, ri, zi, si, si. Oke. Kalian bisa ulangi lagi sampai mirip dengan apa yang dibicarakan Lause. Jadi nanti ketika Zoom, ketika Lause minta untuk bacakan pinyin, kalian bisa benar. Oke. Selanjutnya, tidak kalah seru dengan yang ini, ada nada. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada nada. Nah, nanti Lause akan masukkan satu video lain di luar untuk mempelajari, agar kalian bisa mempelajari lebih mudah nada. Nah, nada itu dinamakan sheng tiao. Jadi ketika Lause bilang sheng tiao-nya yang benar. Sheng tiao-nya salah, berarti nada kalian salah. Oke? Lause baca aja ya. Jadi penjelasannya nanti ada di video yang lain. Oke? A, 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 a. O, 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 o. E, 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 e. I, 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 i. U, 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 u. U, 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 u. Oke. Nah, nanti kalian pahami sendiri dengan video yang lainnya. Nah, kita coba dengan kosakata yang di sini. Nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah. Langsung bantu baca ya. Ke, kemudian ada i, ni, wu, yao, tuo, liu. Oke, kita baca satu baris-baris ya. Ke, ke, i, i, ni, ni. U, yao, yao. Tuo, liu, seperti itu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya,
untuk pertemuan Zoom selanjutnya, kalian akan mencoba membaca ini. Oke? Jadi, semoga video yang kali ini lebih bermanfaat lagi. Pelajari bahasa Mandarin dengan senang dan perhatikan baik-baik setiap video yang Lars upload ya. Oke? 我们的课到这儿，再见。